Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, saya melihat semua kita hadir. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita selalu dalam perlindungannya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu melanjutkan dari materi kita minggu lalu, yaitu tentang statistika. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kamu dapat menyajikan dan menafsirkan data di dalam tabel. Jadi tujuan kamu nanti dapat membaca tabel. Tabel apapun nanti yang diberikan kepada kamu dapat melihat gambaran apa yang ada pada tabel itu. Ya. Nah, baik. Sekarang coba kamu amati tabel yang ada di slide. Coba sama-sama kamu amati tabel yang ada di slide kita. Tabel ini tentang kasus corona di wilayah Sumatera. Ingat loh, corona itu lagi musim, lagi pandemi sekarang. Coba kamu perhatikan data yang ada di dalam slide itu. Coba kamu amati. Di sana ada Sumut positif 84, sembuh 8, meninggal 7, pasien dalam. Nah, coba kamu tuliskan kira-kira apa hal yang akan kamu tanyakan tentang data ini. Ayo, coba kamu tuliskan kira-kira apa yang mau kamu tanyakan tentang data yang ada di slide kita. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pertanyaannya? Ya, silakan. Itu Pak, kenapa Pak di Sumut itu yang kena corona itu yang positif paling banyak Pak? Oh ya, kenapa Sumut paling banyak positif? Ya, itu pertanyaan dari teman kamu. Ya, ada lagi. Ya, silakan Ibu. Ngerti Pak, PDP itu apakah 147 dijumlahkan 84, 87 itu kan nggak 140 Pak? Oke, ya. Kita simpan dulu ya Nak ya. Oke, ya, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak. Tadi teman kamu bertanya, kenapa Sumut paling banyak yang positif? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo. Karena jarang pakai masker Pak. Jarang pakai masker, berarti orang Sumutnya bandel-bandel mungkin. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Ya, silakan kamu. Karena orang Sumut itu tidak mau menjaga jarak. Oh, tidak mau. Orang Sumut maunya merapat aja kan begitu ya. Oke. Baik. Nah, memang kalau kita lihat sekarang ini Aku, bahwa pemerintah menganjurkan ada gerakan 3M kan? Ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci. Nah, mungkin itu yang tidak dilakukan oleh warga Sumut. Makanya paling besar itu orang. Menuruti kata ibu Pak. Bisa jadi itu dah bagus. Nah, baik. Lalu pertanyaan teman kamu yang kedua, kenapa di PDP Sumut itu 140? Ayo, siapa yang mau jawab? PDP itu apa Pak? Nah, PDP itu apa kan begitu? Ya, ada yang mau menjawab? Saya Ya, silakan Aku, silakan. karena
140 itu yang diduga sudah terkena corona. Dan selain daripada yang positif sembuh dan meninggal, ada yang dikatakan orang tanpa gejala, Pak. Udah itu aja. Oke, bagus. Pak, Nah, Pak. baik. Ya silakan. PDP itu orang yang melakukan perjalanan luar kota, Pak. Itu PDP. Iya. Oh, perjalanan luar kota. Oke, baik. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan teman kamu tadi kan dia bilang begini. Kenapa ini 140 sementara jumlah 84 tambah 8 tambah 7 itu bukan 140. Itu adalah data yang berbeda. Jadi yang positif itulah jumlah orang yang positif. Yang sembuh itu jumlah orang yang sembuh. Yang meninggal jumlah orang yang meninggal. Kemudian yang PDP itu adalah pasien dalam pengamatan atau pantauan. Jumlahnya segitu gitu. Udah mengerti, Nakul? Udah mengerti, Nakul? Bagus. Nah, kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan di hadapan kamu kan sudah ada tuh data yang tadi dari LK yang bawa bagi tadi. Di sana data tadi sudah ada. Coba sekarang dari data yang kamu lihat tadi, coba jawab pertanyaan ini. Ayo. Pertanyaannya, provinsi manakah yang paling sedikit terpapar positif virus corona? Ya, kamu ya silakan. Jambi, Pak. Oh, Jambi. Sudah diperhatikan dari tabelnya kan? Anggaplah sudah ya kan? Ya, siapa lagi yang bisa menjawab? Provinsi manakah yang paling sedikit terpapar virus corona? Buka slide-nya lah, Pak. Baca dulu. Kayaknya kan dari bagian kamu. Nah tuh, Iya. yang paling sedikit yang mana? Jambi, Pak. Oh, paling Jambi ya. Kenapa Jambi? Karena hanya dua. Oh, karena hanya 2 orang yang positif. Ya, berarti sudah bisa membaca tabel. Oke, pertanyaan berikutnya coba. Provinsi manakah yang paling banyak sembuh? Nanti lagi, Pak. Nanti lagi ya. Iya. Yuk, coba lihat. Provinsi manakah yang paling banyak sembuh? Ya, Sumut, Pak. Sumut. Kenapa Sumut? Angkanya paling besar. Karena angkanya 8. Ya paling besar. Oke, kamu lihat di situ. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Lihat lagi. Daerah manakah yang mempunyai PDP paling tinggi? Sumut. Hah? Ya, Sumut. Ya. Nah, jadi dengan melihat tabel, kamu sudah dapat melihat gambaran. Ya, ini tabel menggambarkan apa? Oh, ternyata di Sumut itu seperti ini keadaannya tentang corona. Gitu fungsi tabelnya ya, sesuai dengan tujuan dari statistika ya, untuk menyimpulkan suatu masalah. Baik. Nah, sekarang di hadapan kamu kan sudah ada LK. Ada nggak LK yang seperti ini di meja kamu? Nah, sekarang coba kamu kerjakan ya secara berkelompok, berdiskusi dengan temannya dengan memperhatikan data yang ada pada tabel itu dan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Yuk, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit.
Enggak, ini kan situasinya kita sudah punya KS di meja itu situasinya. Ini situasi. Ya, sudah selesai. Nah, baik. Sekarang mari kita coba sama-sama ya membahas hasil dari kerjaan kalian. Pertanyaannya, pilih ya atau tidak. Nah, itu di bawah ada tabelnya. Terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan. Saya coba dulu dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Tidak ada ya? Kelompok 3 ya, silakan coba. Rata-rata presentasi orang yang sembuh dari virus corona lebih dari 50%. Kira-kira jawabannya iya atau tidak? Enggak. Jawab aja. Ya? Iya, Pak. Ya. Ya. Nah, kenapa ya? Banyak sembuh, Pak. Ya? Melihat tabel, Pak. Ya, dari melihat tabel, kita melihat bahwa jumlah yang sembuh itu lebih dari 50%. Nah, ya yang kedua, berapa persentase sembuh Kabupaten Deli Serdang lebih kecil dari Kabupaten Karo? Perhatikan tabelnya. Ya, siapa yang mau jawab? Coba kelompok 5. Ya atau tidak? Tidak. Tidak ya? Ya, itu juga berdasarkan tabel kita lihat berapa Deli Serdang, berapa Karo, mana lebih kecil, gitu ya. Kemudian persentase sembuh kabupaten kota tertinggi adalah Deli Serdang katanya. Ya atau tidak? Tidak. Ya? Ya, nanti harusnya ada LK di sana ya, cuma karena nggak ada LK kita, ya itulah dia. Nah, baik. Anak-anak kami sekalian, nah itulah pembelajaran kita tentang bagaimana membaca dari tabel data yang disajikan dalam bentuk tabel. Sekian dan terima kasih.